Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman sentiasa sihat selalu dan urusan teman-teman dipermudahkan oleh Allah SWT. Jadi guys, yang mana sekarang ini kita lihat transportasi Indonesia semakin maju dengan perkembangan proyek kereta cepat. Katanya Jakarta-Surabaya yang sedang dalam tahap studi kelayakan dan kesepakatan antara pemerintah Indonesia dan China. Dikatakan ia memberikan harapan untuk mengatasi kemacetan dan memperpendekkan ataupun waktu perjalanan antar pulau, dan proyek ini juga guys diharapkan tidak hanya meningkatkan mobilitas penduduk tetapi juga menggerakkan sektor para wisata regional ya. Meskipun dihadapkan pada biaya yang besar, proyek ini dianggap sebagai langkah strategis untuk meningkat iaitu konektivitas dan membuka peluang investasi di Indonesia. Dan bagi saya guys, proyek kereta cepat Wush Indonesia sambutan yang luar biasa sekali. Itu bagi pendapat saya guys. Dan bukan sahaja di Indonesia, malah negara tetangga ramai yang berbondong-bondong datang mencoba kereta cepat Wush Indonesia itu. Dan dikatakan untuk 2 bulan pertama saja guys, sudah melebihi 1 juta orang yang menaiki kereta cepat Wush itu. Jadi kita lihat betapa memang sangat-sangat amazing dan luar biasa sekali. Dan kerana berjayanya kereta cepat Jakarta-Bandung, dan dikabarkan pula sekarang Indonesia mahu melanjutkan lagi projek kereta cepatnya iaitu Jakarta-Surabaya, yang dikatakan kalau sebelum ini memang memakan masa yang berjam-jam, tetapi kalau sudah ada kereta cepat hanya makan masa 2 jam saja guys untuk perjalanan daripada Jakarta ke Surabaya. Bagaimana videonya? Tapi sebelum itu saya mohon kepada teman-teman jangan lupa subscribe untuk channel itu Info Awi Bisana dan klik tombol loceng sekali tanda dukungan teman-teman kepada channel Info Awi Bisana. Dan di hujung videonya seperti biasa saya akan memberi sedikit komentar. Tanpa basa-basi, ayo kita sama-sama simak video ini. Mari. Rozul Channel. Sambil nunggu subscriber 1 triliun, enaknya kita bahas kereta cepat Jakarta-Surabaya. Toh proses kajian kelayakan atau feasibility study proyek kereta cepat Surabaya kabarnya sudah dimulai setelah adanya kesepakatan antara pemerintah Indonesia dan Cina pada beberapa bulan yang lalu. Kemacetan Tol Semarang yang bikin kita mikir-mikir saat pulang kampung lebaran nih, semua ini bakal menjadi kisah masa lalu guys. Karena kereta cepat Jakarta-Surabaya bikin perjalanan lintas pulau semudah pesan Gojek. Ya guys, benar guys, sangat benar guys. Saya baru terfikir juga apa yang dikatakan oleh Info Awi Bisana ni. Kalau musim lebaran itulah yang paling macet sekali jalan guys. Kalau di Malaysia ini daripada Kuala Lumpur ke Kelantan bisa hingga 20 jam perjalanan guys. Itu di Malaysia, kalau di Indonesia saya tidak tahulah ya. Itu yang akan berlaku pada setiap hari lebaran. Jadi bila dah ada kereta cepat ni, orang akan mudah untuk mudik. Benar juga ya. Saya baru terfikir bila dibilang oleh Info Awi Bisana ni. Okey, kita lanjut guys. Bagaimana cerita iaitu daripada info ni. Mari. Yang ini, ngeluyur di Monas naik kereta kece dengan desain yang futuristik. Jendela super besar, kursi super empuk dan mewah, wifi kencang buat streaming nonton film terbaru, sambil lihat pemandangan pegunungan Jawa yang terbentang elok di luar. 2 jam kemudian, tiba-tiba sudah ngopi-ngopi di Tugu Pahlawan. Bukan cuma liburan kilat yang bakal dimanjain kereta ini. Bayangin deh, para eksekutif muda Surabaya tiap pagi bisa ngantor di Jakarta. Kesepakatan bisnis selesai dalam sekejap. Pulang ke keluarga sebelum anak bangun pun jadi mungkin. Waktu yang tadinya dihabiskan buat nunggu jadwal penerbangan pesawat dan jalan tol tergantikan dengan produktivitas yang maksimal. Nah, apa saja sih jika jalur kereta cepat Jakarta-Surabaya ini tersambung? Apakah hanya peningkatan mobilitas penduduk saja atau ada hal yang lain nih? Tentu hal yang menarik jika kita membahas ini. Tanpa banyak bacot, yuk kita lanjut. Benar guys Contohnya kalau daripada Jakarta ke Surabaya itu, kalau dulu kan bisa tidak, orang bilang beginilah, tidak bisa untuk pulang hari ya. Pergi pagi pulang petang nggak bisa. Kalau sudah ada kereta cepat ini, hanya 2 jam saja perjalanannya daripada Jakarta ke Surabaya. Waduh, itu yang dia katakan tadi. Pergi pagi, tengah hari sudah bisa pulang guys ya. Ya, itu yang hebatnya kereta cepat ni. Pada dasarnya proyek kereta cepat Jakarta-Surabaya sudah direncanakan sejak 2017. Kali itu bekerja sama dengan Jepang. Singkatnya nih, proyek ini dibatalkan dan lebih memilih China sebagai partner untuk proyek ini. Dengan China. Ada hal-hal yang mungkin belum terbayang oleh kalian jika permulaannya pada tahun 2017, asalnya proyek ini kerjasama dengan Jepang guys tetapi dibatal. Dan kemudian sekarang ini yang sudah rampung ini yang kita lihat ni adalah daripada Indonesia China lah. Itu yang kita sekarang kita lihat dan dikatakan akan disambung lagi pada untuk Jakarta ke Surabaya ya. Wow, mantap. Proyek ini terrealisasi. Apa saja fakta jika proyek kereta cepat Jakarta-Surabaya ini nanti tersambung? Yuk kita langsung gas saja.
Benar, Yang guys. pertama, Ayo. jalur kereta cepat Jakarta-Surabaya akan menjadi jalur kereta terpanjang di Asia Tenggara. Terpanjang di Asia Jalur Tenggara. kereta ini akan memiliki panjang jalur mencapai 900 km. Jalur kereta 900 cepat ini akan kilometer. lebih panjang dari kereta cepat di 900 Thailand. kilometer, jauh. Yang rencananya nih, di negara itu juga akan dibangun jalur kereta sepanjang 709 km. Dan juga lebih panjang. Oh, Thailand berapa tadi? Thailand dia buka berapa? Jalur panjang? kereta cepat ini akan lebih panjang dari kereta cepat di Thailand. Yang rencananya nih, di negara itu juga akan dibangun jalur kereta sepanjang 709 km. Dan juga lebih Indonesia panjang lagi daripada jauh. jalur yang ada di Malaysia, sekitar 350 km. Jalur kereta Malaysia, cepat Singapura, Jakarta-Surabaya akan melintasi 14 kabupaten dan kota di Jawa Wow, Barat 14 hingga Jawa kabupaten. Timur, menghubungkan pusat-pusat ekonomi dan pariwisata. Kereta cepat ini akan melaju dengan kecepatan 350 km per jam, sehingga waktu tempuh Jakarta-Surabaya akan berkurang dari 5 hingga 6 jam menjadi hanya 2 jam saja. Setara Sekali lagi deh Formula One. bayangin, pagi-pagi ngeluyur di Monas, siang belanja batik di Solo, sore-sore nonton sunset di Malioboro. Tiba-tiba malamnya nih, udah ngopi-ngopi di Tugu Pahlawan. Habis itu Wah. balik ke Jakarta buat tidur, tapi jangan lupa coli. Semua itu bisa dilakuin hanya dalam sehari. Gimana, keren kan? Yang Dahsyat, kedua, guys. kereta cepat Jakarta-Surabaya bersaing dengan pesawat. Ya, kereta cepat Jakarta-Surabaya nanti akan berkompetisi dengan para maskapai penerbangan dalam Benar menarik ya, bersaing dengan penumpang, pesawat ya. khususnya penerbangan Jakarta-Surabaya. Kalau memang rencana perpanjangan jalur kereta cepat Jakarta ke Surabaya terrealisasikan. Pasalnya, Tapi kalau dia kata tadi bersaing bersama dengan pesawat, guys. Tapi kalau pesawat pun, kalau saya naik pesawat daripada sini pergi ke Sarawak pun makan masa yang agak lama juga, guys. Kerana daripada rumah saya mau pergi ke bandara pun sudah sejam. Lepas tu tunggu lagi penerbangannya selama 2 jam. Sudah 3 jam. Penerbangan sejam 45 minit, kira 2 jam sudah 5 jam. Daripada bandara sampai ke rumah saya lebih kurang 30 menit. Di situ sudah habis masa 5 jam 30 menit, guys. Tetapi kalau macam ni lah kecepatan, ialah kereta cepat ini ya, bisa untuk menandingi pesawat ya, kerana kita tidak perlu menunggu masa yang lama ya. Sangat cepat, sangat pantas ya. jika berkaca pada kecepatan kereta cepat Jakarta-Bandung, maka waktu tempuh Jakarta-Surabaya dengan jarak tempuh 900 km menggunakan kereta cepat diproyeksikan hanya sekitar 2 jam saja. Sedangkan 2 kita jam. menggunakan pesawat membutuhkan waktu sekitar 1,5 jam. Ya. Pergi dari Jakarta ke Surabaya cuma 2 jam, bukan mimpi lagi, guys. Kereta Benar. cepat Jakarta-Surabaya siap bikin dunia transportasi Indonesia kedap-kedip saking kencangnya. Meluncur di atas rel baja dengan pemandangan Jawa yang terlentang kayak di film-film. cantik. Pesawat terbang, minggir dulu. Tapi ini bukan sekedar ngebut dari A ke B. Kereta cepat ini ibarat jembatan emas yang bakal menghubungkan ekonomi Jawa Jembatan Timur dan emas. Jakarta. Investor asing maupun lokal pada ngiler pengen bangun pabrik di Gresik, dan pusat bisnis Jakarta makin cihui. Semua itu terhubung dalam jaringan rel baja berkecepatan tinggi. Hal ini tentu membuat maskapai penerbangan yang melayani rute Jakarta-Surabaya akan menghadapi persaingannya lebih ketat dari kereta cepat. Maskapai penerbangan harus menurunkan harga tiket, meningkatkan kualitas layanan, atau benar. bahkan mengubah strategi bisnisnya untuk tetap bersaing. Benar, guys ya. Kemungkinan besar akan berlaku penurunan harga tiket pesawat ya, kerana dia mau bersaing dengan kereta cepat ya. Kerana kereta cepat ni harga tiketnya pun tidaklah terlalu mahal, murah, bisa dijangkau. Kemudian sangat pantas ya. Tidak perlu untuk menunggu terlalu lama di boarding ataupun tempat menunggu ya. Jadi ini akan menjejaskan juga untuk pesawat ya. Jadi tidak heran apa yang dikatakan oleh Mimin Info Awi Bisana. Memang benar, mungkin kemungkinan besar kita lihat pesawat akan menurunkan harga tiketnya. Jadi di situ ada kebaikan untuk rakyat. Jadi yang untungnya di sini rakyat ya. Jadi bisa guna pesawat yang murah juga. Nanti bisa guna kereta cepat pun bisa dijangkau juga. Kalau hari Lebaran itu bagi saya amat mudah lah untuk pulang ke kampung ataupun mudik ke kampung, guys ya. Ini yang sangat bagusnya. Selain itu, kereta cepat umumnya menawarkan kabin yang lebih luas dan lega dibandingkan pesawat. Terutama untuk kelas ekonomi ya. Kabin kereta yang lebih lapang, kaki nggak pegel. Tentu dong, bye-bye pegel selama perjalanan. Lupakan deh kursi pesawat yang bikin lutut nyembah jok depan. Selain itu, Benar. kalau bawa oleh-oleh, bagasi kereta nggak ada batasan kayak di pesawat. Pulang Ya, benar. kampung bawa batik sekarung pun bisa mungkin.
Kelebihan kereta cepat lainnya, stasiun kereta cepat biasanya terletak di pusat kota, sedangkan bandara biasanya berada di luar kota dan membutuhkan biaya tambahan untuk transportasi lanjutan. Dengan kereta cepat kita bisa langsung turun ke pusat kota Surabaya dan dengan mudah melanjutkan perjalanan hingga tujuan akhir. Benar, saya setuju apa yang dikatakan oleh Miminnya. Memang benar, kita mau pergi ke bandara seperti yang saya katakan tadi, dari rumah saya pergi bandara KLIA itu pun saja sudah sejam guys, 1 jam. 1 jam kat situ saja. Belum lagi kita masa menunggu lagi di bandaranya 2 jam, 3 jam. Situ sudah makan masa 4 jam. Campur dengan perjalanan daripada rumah ke bandara tadi. Kemudian sampai lagi di bandara tempat tujuan saya, contoh saya pulang ke Sarawak di Kuching. Nanti daripada bandara itu mau ke rumah saya lagi sudah 30 menit ataupun 45 menit. Di situ saja sudah makan masa 5 jam guys. Jadi kalau naik kereta cepat ni, dia sudah benar-benar di tengah kota ya, akan melalui perkampungan kita. Jadi dia tidak memerlukan tempat yang besar untuk dia mendarat berhenti seperti pesawat perlu ada landasannya sendiri. Kalau kereta cepat ni benar-benar dia akan mungkin melalui kampung kita. Mungkin kita bisa berhenti di perkampungan kita, dekat dengan kampung kita. Kemudian kita bisa ambil Gojek ataupun Grab ya. Sekitar dalam 30 menit, 15 menit sudah sampai. Memang orang kata sangat mudah ya. Memang benar guys. Hal ini tentu dapat mempengaruhi penurunan jumlah penumpang pesawat jika kereta cepat menawarkan kenyamanan yang lebih baik dan harga tiket yang lebih terjangkau. Meski demikian, pesawat terbang memiliki keunggulan dalam hal estimasi waktu. Perbedaan 30 menit mungkin signifikan bagi orang-orang, terutama untuk perjalanan bisnis atau jika ingin memaksimalkan waktu. Yang ketiga, peningkatan signifikan pariwisata regional. Eksplorasi bisa makin seru nih. Kereta cepat Jakarta-Surabaya memiliki potensi untuk meningkatkan pariwisata regional di Pulau Jawa. Hal ini karena kereta cepat akan membuat perjalanan antara Jakarta-Surabaya menjadi lebih cepat dan nyaman. Orang Malaysia saja berbondong-bondong guys datang ke Jakarta sekarang ini. Orang Indonesia, orang Thailand, orang Vietnam dan boleh saya katakan orang Singapura dan seluruh Asia Tenggara ni berbondong-bondong datang ke Indonesia mahu mencoba kereta cepat. Kerana saya sendiri kalau ada rezekinya, ada wang, ada masa yang lebih kan, saya mahu mencoba kereta cepat juga guys. Cuma sekarang ini belum kesampaian lagi ya. Doakan ya. Memang jangan katakan penduduk lokal ya, warga lokal. Malahan luar negeri seperti Malaysia, Singapura, Thailand pun berbondong-bondong untuk mencoba kereta cepat. Okey. Karena kereta cepat akan membuat perjalanan antara Jakarta-Surabaya menjadi lebih cepat dan nyaman. Karena jalur kereta ini akan memiliki stasiun pemberhentian di 4 kota spesial yang memiliki destinasi wisata yang menarik, yaitu Majalengka, Yogyakarta, Solo, hingga nantinya mentok ke kota sejarah yaitu Surabaya. Gak cuma ngebut doang yang bikin proyek ini ngiler guys, tapi ini soal ngelevelin wisata ke level dewa. Bayangin nih, Majalengka memiliki julukan kota angin yang bikin rambutmu terbang. Di sana ada Gunung Ciremai, Kebun Tujuh Pusang, Gunung Ciwaru, semua itu adalah destinasi wisata yang kece guys. Kemudian ada Jogja, kota sejarah dan budaya yang bikin kamu melongo. Di sana ada Borobudur, Prambanan, Keraton Malioboro, semua itu bisa gampang dijambangi. Solo, surganya batik dan kuliner yang nagih. Di sana juga ada Keraton Surakarta, Kampung Batik Kawean, Pasar Klewer, yang siap membuat perutmu meledak sama kenikmatan. Yang terakhir, pasti Surabaya. Kota ini adalah kota sejarah dengan cerita yang bikin merinding. Di sana ada Tugu Pahlawan, Tos Sampurna, Taman Bungkul. Semua jadi pengalaman yang nggak ngebosenin. Liburan nggak cuma jalan-jalan, tapi juga nambah ilmu sejarah guys. Kota-kota tersebut adalah kota spesial yang banyak orang mau liburan ke kota itu, namun karena terkendala jarak, tak sedikit orang-orang yang mengurungkan niatnya. Jika kereta cepat Jakarta Bandung ini terrealisasi, maka bisa dipastikan peningkatan pariwisata regional, khususnya di 4 kota tersebut, akan naik signifikan. Sebagai gambaran nih, 2019, waktu saya masih kuliah di Jawa Timur, saya sering libur ke Malang, kota dingin yang bikin kamu serasa di kulkas. Saya memilih kota Malang karena jarak dari Surabaya bisa ditempuh dengan estimasi waktu 2 jam. Jika jalur kereta cepat Jakarta-Surabaya ini terrealisasi, mungkin kala itu saya akan memilih sering ke Jogja atau ke Solo. Bukan karena Malang tidak menarik, tapi dengan kereta cepat, jarak Surabaya-Jogja bisa ditempuh hanya dalam kurun waktu sekitar 43 menit saja. 43 menit saja ya. Di sini kalian bisa paham lah kalau banyak wisata yang menarik tapi sepi. Salah satu faktornya ya jarak dan waktu tempuhnya, bro. Iya. Salah satu fakta yang faktor, terakhir. Nah, fakta ini pasti bikin kalian melongo. Proyek kereta cepat Jakarta-Surabaya akan menjadi proyek yang termahal di Indonesia dalam sejarah. Yes, dalam sejarah.
Proyek kereta cepat Surabaya akan menjadi proyek termahal yang pernah ada di Indonesia. Bahkan, proyek ini akan menelan anggaran lebih besar daripada proyek-proyek yang ada sebelumnya sepanjang sejarah Indonesia. Proyek ini akan menelan biaya yang lebih besar dari pembangunan kilang baru di Tuban sebesar 225 triliun. Lebih besar juga daripada proyek Refinery Development Master Plan yang sebesar 246 triliun. Lebih besar juga daripada proyek IKN Nusantara yang hanya 466 triliun. 466 triliun ya proyek IKN iaitu. Tetapi untuk proyek itu kereta cepat yang akan dibuat Jakarta Surabaya itu paling mahal di Indonesia ya. Wow. Bahkan lebih besar daripada proyek jalan tol Trans Sumatera yang sebesar 476 triliun. Sebagai ilustrasi guys, panjang jalur dari Jakarta Surabaya apabila melewati daerah sepanjang jalur selatan Jawa, jarak dari Jakarta Surabaya itu sekitar 900 km. Dengan asumsi biaya kereta cepat Jakarta Bandung per kilometernya adalah sekitar 776 miliar rupiah. Maka untuk jarak kereta cepat Jakarta Surabaya sepanjang 900 km akan menelan biaya hingga 47 miliar US dollar atau sekitar 705,4 triliun. Nah, hampir 2 kali lipat proyek IKN guys. IKN 2 kali lipat, hampir sama ya. IKN saja 466 triliun ya. Dia 700 lebih triliun guys. Namun nih, biaya tersebut baru dihitung dari estimasi kotor dari biaya yang dikeluarkan dari gambaran proyek KCJB yang meliputi investasi lintasan rel dan rangkaian elektrik multiple unit saja. Belum yang lain-lain doh. Proyek ini memang gede, dananya juga fantastis, tapi worth it guys. Ini bukan soal cuma jalan-jalan, tapi nyambungin kota, nyambungin mimpi. Ini bukan cuma soal infrastruktur, tapi soal visi ke depan guys. Kereta cepat Jakarta Surabaya bukan cuma ngebut, tapi ngelepasin kita dari belenggu jarak dan waktu. Nah, semoga informasi ini bermanfaat. Indonesia Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa. Karena bagi saya Indonesia ini kepulauan yang besar ya. Maka ada kereta cepat ni memang sangat sesuai, sangat cocok untuk Indonesia. Harus ada ya guys, memang sangat sesuai. Okey guys, dari apa yang kita reactionkan tadi seperti yang dikabarkan, iaitu berita terkait kereta cepat Jakarta Surabaya sedang dalam proses study katanya, iaitu kelayakan setelah adanya kesepakatan antara pemerintah Indonesia dan China beberapa bulan yang lalu lah. Dan dikabarkan juga projek ini diharapkan katanya dapat mengatasi kemacetan tol Semarang dan memberikan kemudahan perjalanan lintas pulau. Jika dari apa yang kita reactionkan tadi guys, dikabarkan juga iaitu projek kereta cepat Jakarta Surabaya direncanakan sejak tahun 2017 lagi guys. Memang sudah lama sekarang, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 sudah masuk hampir 8 tahun dan katanya bekerjasama dengan Jepang, tetapi kemudian memilih untuk bekerjasama dengan China sebagai mitra proyek, dan jalur kereta ini akan menjadi yang terpanjang di Asia Tenggara dengan panjang mencapai 900 km. Jauh tu guys. Kalau kita lihat dulu Thailand yang mahu buat 700 km lebih, tetapi Indonesia sudah pun mahu buat 900 km. Jadi serta melintasi 14 kabupaten, iaitu dari kota Jawa Barat hingga ke Jawa Timur. Wah, memang bagi saya ini adalah rekor yang luar biasa yang Indonesia ciptakan untuk projek transportasi Indonesia ya guys. Jadi meskipun projek ini dianggap sebagai projek termahal dalam sejarah Indonesia, estimasi mencapai lebih dari 705,4 triliun rupiah guys. Dan apa yang kita harapkan seperti dikatakan tadi, diharapkan ya dapat membuka peluang iaitu investasi dan menghubungkan ekonomi Jawa Timur dan iaitu Jakarta dalam jaringan rel berkecepatan tinggi. Dan juga proyek ini dianggap sebagai langkah strategis untuk mengatasi kendala jarak dan waktu serta meningkatkan konektivitas di Indonesia. Itu yang kita harapkan sama-sama. Jadi guys, bagaimana pandangan kalian? Teman-teman bisa komen di bawah komentar ini. So, rasanya sampai di sini saja untuk reaction kita kali ini. Apapun saya ucapkan terima kasih kepada anda yang sentiasa mendukung Brozu Channel daripada dulu hingga sekarang. Dan bagi teman-teman yang baru saja hadir, jangan lupa klik butang subscribe dan klik tombol loceng, tanda dukungan teman-teman kepada Brozu Channel. Yang baik semuanya datang daripada Allah SWT. Yang salah dan silap datangnya daripada saya sendiri. Assalamualaikum. Goodbye. Bye-bye.